Halo semuanya, bertemu lagi dalam obrolan santai di 107,9 FM Radio Suara Sangkakala. Ya, seperti biasa saya Pastor Guntur menemani Anda dalam obrolan santai yang penuh makna. Dan tentu saja hari ini kita punya topik yang spesial dan pasti akan menginspirasi. Nah, saudara, pernahkah Anda membayangkan jika kita sakit selama 12 tahun tanpa henti? Wah, pasti terasa berat sekali. Ya, tapi tunggu dulu, ada sebuah kisah di Bible tentang seorang wanita yang 12 tahun mengalami sakit yang disebut dengan sakit pendarahan. 12 tahun. Percaya nggak, saudara? 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Namun iman yang sederhana tetapi kuat. Sekali lagi, iman itu kuat gitu. Walaupun terlihat sederhana tetapi kuat. Dan ini mengubah hidupnya secara total. Yes, ya. Kita bakal bahas lagi bagaimana kisah relevan banget buat kita di saat-saat zaman sekarang. Buat Anda yang lagi mengalami masalah, merasa kehilangan keuangan, merasa kehilangan harapan, merasa kehilangan hubungan sosial, jangan kemana-mana. Pastikan tetap mendengarkan program ini sampai akhir, karena saya akan banyak bicara tentang hal ini dan kita bisa pelajari. Seperti biasa, jika Anda ingin memberikan pendapat, saudara bisa lewat pesan WhatsApp di nomor 081333720.000. Kita ngobrol bareng-bareng ya. Oke? Ya. Mari kita melihat kisah utama wanita yang pendarahan 12 tahun. Jadi, di Injil Markus pasal 5 kita membaca ada seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, hanya seorang wanita tanpa nama. Tetapi masalahnya adalah wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sudah ke tabib atau sekarang terkenal dengan dokter? Sudah. Ya, cari lagi tabib orang yang lain lagi? Sudah. 12 tahun itu tanpa henti mencari tabib yang menyembuhkan penyakitnya. Apalagi yang dialami oleh wanita ini ketika dia sakit sekian lama, maka dia menghabiskan banyak uang, namun tidak sembuh juga. Nah, ini dia, kehilangan banyak uang hanya untuk mencari kesembuhan. Jika ada di antara saudara yang sedang mendengarkan program ini dan seperti wanita ini yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kesembuhan namun belum kunjung sembuh, juga saya dapat membayangkan hati saudara betapa kecewa dan betapa merasa Tuhan itu seolah-olah tidak adil. Nah, kalau sudah begitu pasti putus asa. Ya, kalau cuma 1-2 tahun sembuh nggak apa-apa. Ini 12 tahun. Dan bukan cuma soal kesehatan, namun hidupnya penuh dengan penderitaan. Waduh, kenapa? Karena hukum Yahudi pada saat itu akan menganggap wanita pendarahan itu adalah wanita yang najis. Ya, jadi bukan hanya sekedar sakit fisik, namun dia juga kehilangan kehormatan sosial, hubungannya dengan orang-orang di luar, dengan tetangga, dengan keluarga, semuanya dia menjadi wanita yang terisolasi. Pernah nggak ya kebayang kita waktu zaman COVID, orang sakit COVID itu terisolasi, dipisahkan, tidak boleh bercampur. Nah, seperti itulah pada zaman dahulu, dan dia kehilangan kehormatan, sudah kehilangan kesehatan, sakit itu mahal banget. Yang kedua, biayanya itu dia harus menanggung dan membayar terus untuk kesembuhannya, dia kehilangan keuangan. Yang ketiga, dia kehilangan kehormatan, hubungannya ya terputus dengan banyak orang. Nah, benar-benar terisolasi, hidupnya sepi, penuh penderitaan. Tapi kalau kita membaca terus kisah ini, kita akan menemukan bahwa yang keren, yang hebat dari wanita ini adalah dia tidak menyerah.
Ketika dia mendengar tentang Yesus, ya, dia mulai berpikir, jika aku bisa ketemu Yesus, yang aku pernah dengar kisah tentang Yesus yang menyembuhkan, yang mengasihi, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, orang kusta, dan lain sebagainya. Dan dia mendengar kisah tentang Yesus, dan dia percaya bahwa jika dia ketemu Yesus, dia pasti disembuhkan. Ya, nah ini benar-benar iman yang luar biasa. Dan akhirnya kalau kita melanjutkan pembacaan itu, dia berhasil ketemu Yesus. Bahkan di balik kerumunan banyak orang, dia meraih jubah Yesus. Dan ajaib, seketika pendarahannya berhenti. Tapi Yesus tidak berhenti di situ saja. Ketika dia tahu ada kuasa kesembuhan yang keluar dari tubuh Yesus, ya, dan Yesus berkata kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow, ini hebat ya. Ada iman yang telah menyelamatkan dia, dan pulanglah ya dengan selamat. Anda perlu juga memahami bahwa ketika dia menyentuh Yesus, itu adalah tindakan iman, bukan karena menyentuhnya, tetapi tindakan iman sehingga dia berani menyentuh ujung jubah Yesus. Dan itu memang ada tertulis dalam kitab Taurat tentang ujung jubah yang di ujung-ujung itu ada tertulis firman-firman Tuhan. Nah, jadi mari kita lihat, dia bukan cuma soal kesembuhan fisik, tapi pemulihan hidup secara keseluruhan. Nah, mari kita coba mendiskusikan tentang kisah ini ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Wanita ini mengalami kehilangan kesehatan. Sakit selama 12 tahun itu pasti sangat melelahkan banget ya. Sangat-sangat melelahkan secara fisik, juga secara mental ya. Kita lelah. Jika Anda yang sedang menyaksikan program ini merasa sakit yang sekian lama bro, tidak sembuh-sembuh, mungkin Anda baru 5 tahun atau 10 tahun, belum sampai 12 tahun, tapi itu sudah membuat Anda lelah dan stres. Bagaimana tidak? Sakit flu saja, batuk pilek seminggu, itu saja sudah stres. Ada lagi orang yang berkata ada batuk 30 hari atau 100 hari, tambah stres lagi. Apalagi 12 tahun. Ya, Tuhan mau Anda menerima mujizat, ya, bukan karena lamanya penyakit Anda, tetapi Tuhan mau secara cepat ketika Anda beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus bahwa Dia sanggup memberikan mujizat pemulihan, bukan cuma kehilangan kesehatan dan keuangan. Saya tahu bahwa kehormatan sosial pun kita alami. Mungkin kita isolasi. Kita dianggap orang yang sudah tidak punya duit karena kehabisan uang untuk biaya kita. Kita mungkin sudah kehilangan kehormatan. Kebayang tidak sih ketika orang menganggap kita najis, menjauhkan kita, dia bilang kita bersalah, dia bilang kita orang gak benar, dia bilang kita itu tidak layak bergabung dengan keluarga mereka. Itu sesuatu yang membuat banyak orang menjadi stres. Apalagi tidak boleh masuk ke tempat ibadah, kan gitu. Oh, jangan masuk, suruh dia jangan masuk, dia berdosa. Ya, jangan ada di lingkungan kita, di sel group kita, di family blessing kita, di persekutuan doa. Jangan, dia itu orang berdosa. Bukankah itu kita sedang kehilangan kehormatan sosial? Ya, dia kehilangan kekayaan karena semua uangnya habis buat mencari kesembuhan. Tapi yang akhirnya, dan ini paling penting, ketika dia hampir kehilangan semuanya, termasuk harapannya, syukurlah, dia punya iman, dan iman itu membuat dia tidak menyerah. Ya, sahabat, ini ada yang bertanya kepada saya, wah, bagaimana dengan suami dari wanita yang pendarahan itu?
Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, tentu saja sebagaimana hukum yang berlaku di Israel, maka pasti suaminya akan mengisolasi istrinya. Iya. Jangankan orang luar, dalam rumah pun akan mengisolasikan istrinya. Ya, itulah yang dirasakan, keputusasaan. Ya, mungkin wanita ini ketika suaminya mencoba untuk membayar, akhirnya mungkin dia putus asa juga, gitu ya. Dia putus asa juga, tidak mampu bayar. Uang tabungan pun sudah habis, kerjaan ya sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan jika harus membayar. Nah, ketika seseorang kehilangan harapan dan kekayaan, dia akan mencari solusi dengan segala cara, menghabiskan waktu dan uang mereka untuk hal-hal yang mungkin berusaha mendengar ada orang pintar, ada dukun, ada banyak saja cara orang berusaha untuk bisa sembuh, pokoknya sembuh, gitu ya. Nah, kekayaan dunia memang tidak bisa memiliki kesembuhan atau membeli, sekali lagi bukan memiliki kesembuhan, tapi kekayaan dunia tidak bisa membeli kesembuhan atau damai sejahtera. Kadang-kadang itu hanya dipindahkan sakitnya, bawa ke orang pintar. Dari sini sudah nggak rasa sembuh, atau pindahnya di leher. Diinikan lagi, dimantrain lagi, diobati lagi, minum ini itu. Nggak terasa di sini, pindahnya ke kaki dan lain sebagainya. Kita mari coba melihat bahwa kekayaan dunia memang tidak bisa menyembuhkan. Ia hanya bermain berputar-putar di situ. Hanya Yesus yang bisa memberikan kesembuhan yang sejati. Jika Anda setuju, bisa tulis di kolom komentar. Saya percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dengan benar sebagai penyembuh sejati. Kehilangan harapan. Kalau kita baca di ayat 26-nya, ya, setelah mencoba berbagai macam, maka dia merasa putus asa. Putus asa itu sudah bicara soal tidak ada lagi harapan, masa depan hilang, gelap semuanya, mau apa lagi? Ya, saya menggambarkan bahwa jika ada seseorang yang sudah berjuang dalam kesulitan hidupnya bertahun-tahun, hingga dia akan kehilangan harapan. Ingat, iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dia juga mencuri harapan kita supaya kita tidak punya harapan dan kita putus asa. Ada banyak kisah, berita yang muncul saat ini tentang bunuh diri karena mereka sudah putus asa dan sudah tidak punya pengharapan. Jadi di tengah keputusasaan yang sedang engkau alami, mungkin Yesus selalu menjadi harapan yang pasti walaupun dia di waktu-waktu terakhir. Yesus selalu menjadi harapan yang terakhir, dan itu pasti. Kita dipanggil, saudara, dengan iman untuk bergerak. Ya, bergerak didorong oleh iman untuk ketemu Yesus. Saudara dapat ketemu Yesus di dalam doa, dalam ibadah, di dalam persekutuan-persekutuan yang indah, dan itu adalah pertemuan kita dengan Yesus. Nah, Yesus adalah sang pemulih itu. Pemulihan yang sempurna hanya oleh Yesus Kristus. Jika kita baca di ayat 27-34, wanita ini sembuh karena imannya kepada Yesus. Dia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi disembuhkan secara rohani, ya, spiritualnya, emosionalnya. Dan saya sering mendengar beberapa kesaksian, dan bukan cuma banyak kesaksian orang-orang yang sudah dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan mungkin salah satunya adalah saudara yang sedang mendengarkan program ini atau menyaksikan program ini. Ada orang-orang yang dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus ketika di akhir-akhir hidup mereka, keputusasaan mereka jumpa dengan Yesus. Mereka imannya ditaruh kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Yesus menawarkan pemulihan total, ya. Pemulihan total dari apa saja? Nah, yang sudah saya terangkan tadi, dari kehilangan kesehatan, dia pulihkan kesehatan kita. Yesus adalah penyembuh yang sejati. Dari kehilangan kehormatan sosial, ya, Tuhan Yesus akan terus bersama dengan saya dan saudara. Jika Anda dianggap rendah oleh orang lain, Dia akan memulihkan martabatmu dan membuat engkau naik dan bukan turun. Amin.
Ya, kehilangan kekayaan. Kekayaan dunia bisa hilang. Tapi percayalah, hanya Yesus yang bisa memberikan bukan cuma kesembuhan secara jasmani, tapi dia juga bisa memberkati kita kembali. Apa yang telah hilang dari kekayaan Anda, uang Anda, akan dikembalikan oleh Tuhan. Apalagi yang hilang? Yang keempat, kehilangan harapan. Ya, sudah berusaha mencoba sekian lama dengan keputusasaan, tetapi ingat, Yesus selalu menjadi harapan yang tidak pernah mengecewakan Anda. Ya, dia selalu dekat dalam hidup kita. Jadi, bagaimana kisah ini dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, jangan pernah kehilangan harapan. Teman-teman yang lagi mendengarkan program ini, yang sedang menghadapi masalah yang berat, masalah kesehatan, masalah keuangan, atau hubungan, ingatlah, Yesus selalu ada di tengah-tengah masalah kita. Yang kedua, iman itu sederhana, namun iman itu punya kekuatan luar biasa. Tapi harus fokus. Fokus kepada siapa? Pasti kepada Yesus, jangan kepada dukun. Itu ya. Kadang kita mikir bahwa kita butuh iman yang besar. Tidak. Cukup Bible menuliskan iman sebesar biji sesawi, karena iman itu bertumbuh. Ya, dia luar biasa menumbuhkan mujizat yang besar. Lihat wanita ini, dia hanya berpikir untuk ketemu Yesus dan percaya Yesus pasti menyembuhkan dia, dan dengan melakukan tindakan iman dia memegang ujung jubah Yesus. Ya, cukup untuk mengubah hidupnya. Jadi, buat saudara, teman-teman, ya, brother and sister yang sedang mendengarkan program ini dan Anda merasa butuh kesembuhan dan pemulihan dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus dengan iman. Dan iman itu akan membuktikan Anda tidak akan pernah dikecewakan. Lihatlah apa yang akan Yesus lakukan. Nah, kami ingin dengar pendapat rekan-rekan ini di Obras. Apa Anda pernah mengalami masa-masa sulit seperti wanita ini? Apa yang kalian lakukan? Apakah tetap percaya? Anda dapat mengirimkan kisah-kisah inspiratif, kesaksian-kesaksian di nomor telepon WhatsApp kami di 081333720.000. Kita ngobrol langsung dan kalian siapa tahu bisa jadi berkat ya dari kesaksian-kesaksian ini. Jadi ada sebuah tagline, di tengah pencobaan, Yesus selalu punya jawaban. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di ujung episode Obras. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Dan kisah wanita ini yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita belajar bahwa iman kepada Yesus Kristus akan mendatangkan perubahan yang besar. Tidak peduli sebesar apa masalahmu, apa yang sedang hadapi sekarang, selama ada iman kepada Kristus, selalu ada jalan keluar. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Tuhan Yesus selalu punya cara dan rencana yang terbaik. Kami selalu akan terhubung bersama Anda, dan ingat, selalu berada pada program Suara Sangkakala, dan Anda akan mendapatkan banyak-banyak berkat di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama saya, Pastor Guntur Irianto. Kita akan jumpa lagi dalam Obras berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.